Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik semua. Apakah suara saya terdengar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, baiklah kita mau lanjutkan pembahasan kita ini mengenai eh, elektrik, column law dan intensitas medan listrik. Nah, sebelum kita membahas mengenai intensitas medan listrik, kita harus tahu dulu lah apa eh, hukum kolom itu. Oke, jadi satu muatan. Jadi hukum Coulomb itu berdasarkan gaya tarik menarik antara dua muatan. Satu muatan itu muatannya sama dengan muatan satu buah elektron. Mau dia positif ataupun negatif, maka dia muatannya itu sama dengan satu buah muatan elektron yaitu 1,6 ke 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sedangkan satuan dari muatan itu adalah Coulomb. Ada dua tipe muatan harus kita ketahui. Yang pertama adalah muatan positif, yakni muatan yang eh, mempunyai kekurangan daripada elektron. Kemudian ada muatan negatif, yang mana dia memiliki kelebihan elektron. Jadi perbedaan antara muatan positif dan negatif itu berdasarkan jumlah elektron yang yang ada di kulit terluarnya. Kemudian jumlah daripada muatan di dalam suatu eh, atom itu akan selalu sama. Jadi dari atom itu kan ada kulit terluar, kulit dalam, dan inti. Nah, jumlah muatan itu kan selalu selalu sama. Makanya dinamakan muatannya adalah netral. Jadi dua tipe muatan tadi positif dan negatif. Kemudian inilah dia eh, nukleus atau inti daripada atom itu terdiri dari neutron dan proton. Yang positif merah itu proton, kemudian yang hijau-hijau itu neutron. Nah, kemudian dia nanti dilingkari oleh kulit kulit pertama dia, kulit atomnya, kemudian ada kulit keduanya, kemudian di kulit-kulit ini nanti ada elektron, kemudian juga ada proton. Jadi ini elektronnya di kulit-kulit ini itu ada susunannya, jumlahnya sesuai dengan aturan eh, jumlah-jumlah elektron pada kulit-kulit daripada atom. Jadi atom netral adalah apabila jumlah elektron dan jumlah protonnya itu adalah sama. Sini ada eh, 6, 6 jumlah elektron ya. Kemudian muatan positifnya yang ada di inti juga ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian negatif atom atau atom akan dinyatakan negatif kalau dia jumlah elektron itu lebih besar daripada jumlah proton. Hmm. Atau sama dengan minus 2 E sama dengan minus 3,2 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi muatan dari dua buah elektron itu 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Kalau dia positif, berarti dia mempunyai kelebihan muatan positif atau jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton. Muatannya tetap sama, yaitu 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Hah? Kemudian kita berbicara mengenai gaya listrik atau electric force.
Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan daripada hukum Coulomb itu adalah mengenai gaya listrik ini. Jadi ada dua buah muatan, ada dua buah muatan, satu arahnya ke kiri, satu arahnya ke kanan. Kenapa dia saling tolak menolak atau repel? Karena muatannya sama, positif sama-sama positif. Kemudian dia akan beratraksi atau dia saling tarik menarik kalau muatannya itu berbeda. Ada yang negatif, ada yang positif. Maka gayanya itu gaya tarik menarik. Sementara kalau muatannya itu sama, maka gayanya adalah tolak menolak. Hukum Coulomb memberikan gaya elektrik atau gaya listrik antara dua buah muatan titik. Ya, ini gaya sama dengan K kali Q1 Q2 kali dibagi dengan R kuadrat. Yang namanya inverse square law atau perkalian eh, kuadrat terbalik, kuadrat terbalik. Di mana K adalah konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 adalah muatan 1, Q2 adalah muatan 2, sementara R adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Jadi gaya listrik ini adalah lebih besar daripada gaya gravitasi. Sehingga para elektron itu tidak akan mengikuti gaya gravitasi, tapi akan mengikuti gaya volume ini. Sebagai contoh misalnya, dua buah muatan dipisahkan dengan jarak R, dengan gaya F satu sama lain. Nah, seperti ini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, karena muatannya ini pasti sejenis, baik sama-sama negatif atau sama-sama positif. Maka gaya sama dengan gaya tolak menolak ini karena dia sejenis K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana R adalah dua kali lebih besar daripada F. Maka seperempat, kalau R-nya itu dua kali lebih besar, maka gayanya itu akan eh, seperempat kali lebih kecil. Gitu. Jika Q1 dua kali, maka F itu akan menjadi dua kali. Kenapa? Karena Q1 itu sebanding atau berbanding lurus dengan eh, gaya. Maka jika muatan itu di dua kali lipatkan, maka dia gayanya pun akan dua kali lipat. Jadi muatan inilah yang mempengaruhi. Kalau jarak, semakin dibesarkan jaraknya, dia akan kuadrat seperkuadratnya. Dua kali lipat dijauhkan jaraknya, maka gayanya akan seperempat kalinya. Nah, ini juga ini dia mengumpamakan jika Q1 dan Q2 didua kalikan, kemudian R-nya itu dibuat setengah, maka F itu akan 16 kali daripada jika tidak didua kalikan. Ini contoh lagi, nanti contoh ini biarlah dipelajari lagi lah ya. Nah, ini sama juga cara perhitungannya, rumus yang digunakan juga sama. F sama dengan, cuma ini ada G, G itu konstanta juga, cuma konstanta antara dua massa ini. Kalau tadi kan konstanta Coulomb, kalau ini konstanta apa, gaya antara dua buah muatan ini. G kali M1 E kali M2 per R kuadrat, G-nya itu 6,67 ke 10 pangkat minus 11. Massa 1 sama dengan massa 2 yaitu 0,4, 0,04. Kemudian jaraknya adalah 0,5 meter. Maka gaya antara dua muatan itu mendekati dengan 4,27 kali 10 pangkat minus 13 Newton. Atau Fe sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini rumusnya sama dengan 0,324 Newton.
Jadi menunjukkan bahwa gaya listrik itu lebih besar daripada gaya gravitasi. Ini juga contoh nanti dipelajari aja ya, supaya kita masuk ke nanti intensitas medan listriknya. Cara perhitungannya sama, karena dia membentuk sudut, nanti dicari eh, gaya antara ini dengan apa masing-masing muatan dulu, nanti baru contohnya lah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sementara jarak antara muatan -5 dengan -4 itu adalah 20 kuadrat tambah 20 kuadrat diakarkan sampai dengan 20 mendekati 28 cm. Maka kita gunakan 28 cm itu sebagai gayanya, gaya F2-nya. F2 itu adalah gaya antara muatan -4 mikrokulum dan -5 mikrokulum. Nah, ini kalau eh, dibuat dalam bentuk ini apa diagramnya bahwa F1 arahnya ke kiri, F2 itu arahnya ke kanan tetapi membentuk sudut, maka yang dihitung itu seperti kita dalam fisika kesetimbangan benda tegar atau ya kesetimbangan benda tegar, maka kalau gaya di kiri ada gaya kanan maka dia akan dikurangkan gayanya yang apa bertolak belakang atau satu garis. Jadi yang 45 F2 ini diproyeksikan ke sumbu X sehingga didapatkan F1 sama dengan lebih kecil dari -4,5. Gaya bersihnya adalah -29, 2,9. Kemudian gaya sudut yang dibentuknya adalah 3,31 Newton pada 209 derajat. Ini juga ada contoh yang bisa kalian pelajari dan bahas sendiri. Nah, ini juga masih contoh juga. Kalau seandainya ada tiga muatan seperti tadi, dua sini positif, kemudian yang ini negatif. Berarti ini kan akan sama-sama bergerak ke arah Q2. Ditarik oleh Q2. Yang Q3 juga akan ditarik ke arah Q2. Sementara Q1 akan menolak Q3, Q3 juga akan menolak Q1. Jadi gayanya dihitung satu, dua ketiga, satu ketiga, baru nanti dihitung gaya pada Q3 itu dengan menjumlahkan vektor gaya daripada masing-masing muatan terhadap Q3. Jadi ini F-nya itu adalah 7,16 kali 10 pangkat -9 pada Q3 yang dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Kemudian kita membahas mengenai electric field atau medan listrik. Jadi awal mula dari medan listrik itu dari ada muatan listrik, kemudian ada intensitas medan listrik, baru akan terciptalah medan listriknya. Kemudian baru terakhir terciptalah flux listriknya. Seperti itu. Jadi itu urutan-urutannya dari muatan listrik, kemudian akan karena dia muatan itu bukan cuma satu, tapi banyak akan ada namanya medan listrik, intensitas medan listrik. Intensitas itu kerapatan. Contohnya intensitas cahaya pada panel surya. Berarti kan berapa banyak cahaya yang menimpa panel surya itu. Itulah yang dinamakan intensitas itu. Jadi kerapatan seberapa banyak sesuatu itu mengenai benda tertentu itulah namanya eh, intensitas.
Sebentar. Kalau dia mau tanyakan silakan loh. Saya buat ini PPT-nya tuh. Nah, Izin kemudian Pak, materinya nanti bisa di-share di grup Pak. bisa selalu saya share di grup. Ya, Pak. Oke. Kemudian nanti kalau sudah saya share di grup, mohon dibaca, dipahami, karena ini sangat penting untuk pembahasan medan elektromagnetik. Kemudian ini electric field intensity. Jadi kalau tadi sudah ada muatan, kemudian ada medan listrik, intensitas medan listriknya, baru nanti akan timbul fluksi listriknya. Nah, ini electric field intensity atau intensitas medan listriknya. Apa itu definisinya? Bahwa electric field intensity adalah gaya persatuan muatan yang ditempatkan dalam medan medan listrik. Jadi kalau ada muatan ditempatkan dalam medan listrik, maka berapa gaya persatuan muatan pada muatan yang ditempatkan dalam medan suatu medan listrik itu. Makanya E itu sama dengan F per Q. Atau dalam bentuk vektornya adalah E sama dengan eh, Q kali R dikurang R aksen per 4pi N0 4pi epsilon 0 dikalikan besar vektor R dikurang R aksen pangkat 3. Ini rumus rumus daripada medan listrik secara vektornya. Kalau bentuk skalarnya F per Q ini. Kemudian kalau ya ada beberapa muatan, maka eh, ada namanya eh, DQ. DQ ini artinya banyaknya muatan dalam perubahan muatan dalam satu medan medan listrik. Kita ketahui kemarin itu medan itu suatu tempat yang masih dipengaruhi oleh sesuatu. Atau dalam medan listrik berarti yang masih dipengaruhi oleh oleh listrik, oleh muatan-muatan listrik. Itulah namanya medan listrik. Nah, ini rumusnya dq sama dengan rho v. Rho v itu kepadatan eh, medan dalam volume dikalikan dengan dv. Itu sama dengan q diintegralkan rho v kali dv. Inilah muatan volume, muatan volumenya. Jadi intensitas medan listrik pada setiap distribusi yaitu rho L, rho S, dan rho V diberikan oleh integral rho L dl per 4pi N0 R kuadrat AR. AR kan kita tahu kemarin itu berarti dia searah dengan jari-jari, vektor yang berarah dengan jari-jari. Kemudian kalau dalam permukaan, medan listriknya adalah integral rho S ds 4pi N0 R kuadrat kali AR. Jadi ada yang muatan garis, ada yang muatan permukaan. Muatan permukaan itu muatan luasan. Kemudian masuk ke electric flux density atau kerapatan flux listrik. Kalau tadi kerapatan medan listriknya, ini kerapatan flux listriknya. Oke, sebentar ya. Pak, izin Pak.
Izin Pak. Pak, izin Pak. Kemudian ya, Cuman, mohon maaf tadi. Pak, izin Pak. Pak, Ya, izin Pak. ya kenapa itu? U- Udah udah masuk mata kuliah yang lain Pak. Oke, Udah masuk mata kuliah satu lagi Pak. oke, oke, oke. Mohon maaf ya. Jadi eh, ini materinya nanti saya share aja di grup. Silakan dipelajari. Nanti minggu depan kita udah ke materi yang lain. Mohon maaf. Jadi nanti dipelajari aja kalau ada yang kurang jelas apa ya didiskusikan lagi lah. Oke, kalau gitu Ya terima baik kasih. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Siapa? Mohon maaf atas segala kurangnya. Saya screenshot dulu ya. Oke, satu, Boleh dua, Pak. tiga. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Keluar Pak.